Tuhan menciptakan kita ini punya tujuannya. Jadi gak sembarangan menciptakan. Diciptakan apa kok ngebeki donya ndak ya. Tuhan punya rencana. Dalam usia yang sudah 66 tahun ini, saya lagi baru nemu, aku ini diciptakan ternyata suruh jangkau jiwa ya. Kalau tiap hari saya ini baca Yesaya 60, bangkitlah, ya, terang sudah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu ya. Di situ saya baru bangkit berarti kita harus bangkit ya, harus berdiri, harus berjalan, gak turun, gak nyenyak dulu. Lihatlah ya, kekelaman itu di situ katakan melingkupi bumi. Saat ini adalah kekelaman itu terjadi ya, kegelapan terjadi di muka bumi, bukan dunyanya gelap dah. Pikiran manusia yang gelap. Bersyukur kalau Tuhan percayakan saya untuk pelayanan di rumah sakit ya. Saya ini kalau mau berangkat itu dermimi, kadang WA sama Bu Tapi tadi doa ya, dan saya bilang gitu. Itu komandan saya ya. Saya ingin Tuhan merapi tangan hambamu supaya apa di saat hamba jamah orang sakit mujizat Tuhan itu turunnya, aliri aku dengan kuasamu. Terus di jalan saya ngomong, Tuhan jadi bagianku tak kerja nih, tumpang tangan, mendoakan, berbagi berkat. Nah, wis pokoknya bagianku tak kerja nih tentang mujizat, kesembuhan, pertobatan, wong mari kok gak urusanmu Tuhan. Sebagianku membuat mereka bertobat sampai urusanmu. Saya bilang gitu. Waktu saya dari ruang anak itu langsung ke ICU ya. Saya juga ngomong Tuhan tuntun kedua kakiku melangkah mana. Ruang ICU di situ mujizat itu luar biasa benar-benar ya. Orang yang sudah ngorok 10 hari loh. Aku nek doanya ya wis tak serahno ya. Lah wis ngorok sudah bengkak semua ya. Saya jadi satu minggu saya 4 kali ke rumah sakit ya. Kalau Kamis sama Sabtu saya tidak bisa ke sana karena ibadah. Di samping itu saya terus ke situ ya. Terus saya doakan. Tapi yang saya herani setiap orang yang sudah ngorok, sudah koma, setiap saya membisikkan mereka itu nama Yesus, mereka tuh pasti respon. Ada yang mati ya, pikir ya. Tapi mereka itu respon ya. 10 hari itu loh, orang itu ngorok panas kabeh bengkak semua. Tiba-tiba setelah beberapa kali saya ke situ tuh tahu-tahu bengkaknya kempes. Terus saya ajak ngomong itu juga respon, gitu ya. Terus waktu saya mau pulang itu tanya sama istrinya, iku sopo, itu orang Bumpil ya. Iku ibu sing bendina doane sampean ben waras gitu ya. Terus yo ngekeki mangan, iku sing ngekeki mangan aku bendina. Padahal ya enggak tiap hari cuma kalau ke situ ya. Terus ada lagi ini kejadian yang kemarin itu baru saya alami ya. Itu benar-benar kalau saya habis pelayanan di rumah sakit itu jerih lelah saya tuh hilang ya. Hilang juga. Terima kasih buat para penabur ya, yang sudah membantu saya juga yang sudah membeli dagangan saya. Untungnya saya buat pelayanan di rumah sakit ya, terima kasih. Waktu itu namanya Mbak Sia. Nggak tahu saya ini pas datang masuk ruang ICU, kemurahan Tuhan. Ruang ICU kan nggak semua orang boleh masuk ya, tapi Tuhan begitu baik. Untuk saya ke situ, saya ini langsung dari tempatnya di pojok sendiri. Langsung saya belok, saya deketi keluarganya dulu. Besok kenal dulu. Sinten sing sakit napa, Bu? Kenapa? Oh ini ibu kula sakit, lalu cerita. Senin itu masih niat selamatan buat pegangan. Jam 12 dia mandi tidur ngomong, aku kok jam 1 bukan. Jam 3 dibanguni sudah ngorok. Langsung ke rumah sakit, terus hari Selasa saya ke situ. Saya ke situ terus saya tanya namanya siapa? Mbah Sia gitu. Rumahnya Bulu. Langsung saya datangi. Langsung saya bisiki Mbah Sia, Gusti Yesus tresno panjenengan. Kula mriki niki diutus Gusti Yesus. Gusti Yesus mboten purun ya, artinya kan enggak tahu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia ya, tapi saya ngomong sama Mbaknya itu pakai bahasa Jawa. Tuhan Yesus itu mengasihi Mbak Sia. Tuhan Yesus enggak mau Mbak Sia ini masuk neraka. Makanya Tuhan mengutus saya untuk menyampaikan kabar keselamatan pada Mbak Sia. Tuhan Yesus pengen Mbak Sia masuk surga. Percaya Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat.
semua dosa dari lahir sampai sekarang dihapuskan. Terus saya bisikkan, sebut nama Yesus ya. Yesus itu Tuhan yang turun ke dunia. Terus saya katakan itu. Terus keluarganya itu juga mendengarkan semua ya. Ada anak, menantu, cucunya 5 itu di situ semua. Jadi dia tahu tak bisik terus nama Yesus. Gusti Yesus kula pasrahaken jiwa raga kula dhateng Atuh. Setelah saya doakan, saya di situ sampai lama, enggak tahu ada setengah jam. Terus tak bisik kok aku kok gak ngalih-ngalih ya sampai mikir itu. Terus saya mau pindah ke pasien sebelahnya, saya nih ngomong, Mbak Sia, gak usah takut. Ada tangan Tuhan yang pegang Mbak Sia untuk membawa ke surga. Terus ada cucunya ngomong, Bu, saya ini sudah 7 tahun menikah belum punya anak, tolong didoakan. Saya ngomong, sing iso ngekaki anak Tuhan Yesus ya tuntut saya tuntut doa. Tapi bendino ketemu demen Tuhan Yesus berkati kandungan saya ya. Pak tak sebut itu. Terus saya ini ke pasien yang lain. Setelah kembali, saya mau balik ke ruang yang lain ya. Saya kalau dari ICU ke ruang cemara. Ini sing Mbak Sia ini sudah mau dibungkus saudara. Kaget saya. Loh, ya, keluarganya sudah di luar semua. Loh, kok perawatnya ke situ semua, sudah dilepas semua. Ya Tuhan, terus saya samperin, walah Mbak Sia, lah kok cepet mentak pikir kok bunyi apa sesuk. Terus saya waktu di luar itu terus saya ngomong, Bu, ikut bela sungkawa, langsung mereka tuh peluk saya. Matur suwun lho Bu, Mbak sampun ditungake percaya Mbak Sia sudah di surga. Kalau penjenengan kabeh pengen ke surga, percaya Yesus bilang gitu. Tuhan itu luar biasa. Juga ada yang sakit jantung. Wong ini ya rada mlekitik. Jantung waktu saya ke situ dia enggak sadar. Saya doakan kepada Yesus Pak, keluarga meskipun mereka di Bapak. Nah saya kalau mendoakan tuh sing itu tak doain juga yang jaga. Saya doakan berkati diri kesehatan, terus tim dokter yang menangani supaya tidak salah diagnosa, tidak salah memberi obat langsung mereka amin, amin, amin. Ya kok salah obat kan jadi dilopot. Itu Tuhan tuh beri hikmat. Nah, saya kadang mikir, kalau kadang nih saya ini mau ngalih gitu ya, Bu, pun gaya kula tak melanjutkan perjalanan, pun kesusu toh Bu, kok menjenengan kita ada sobat mawon. Saya tekankan, hati yang gembira adalah obat. Saya katakan, itu Tuhan yang bilang, hati yang gembira adalah obat. Obat-obatan ini cuma sarana. Dan kalau saya ketemu panjenengan, bukan kebetulan, karena Tuhan Yesus mengasihi panjenengan. Dan mereka kadang tanya, sama ini madosi sinten sampai badai besok sinten. Kalau ibu-ibu ditanya gitu gimana saudara-saudara? Kita ditanya gitu. Sama itu kesini mau besok siapa? Jawab saya gini, ya siapa sih bilang tak besuki? Nggak ada keluarga saya yang sakit. Siapa yang mau saya besuki, saya doakan. Oh matur suwun. Saya berbagi ya. Puji Tuhan. Harus kemarin itu ada orang yang sakit katanya prostat apa. Sekarang saudara, tangan kaki semua diikat. Waktu dia mau kencing itu dilepas, semua putus semua. Terus saya doakan waktu itu ada ibunya dengan anaknya yang kecil. Terus saya doakan Tuhan tolong supaya bapak ini, saya tanya namanya siapa, kencingnya lancar, tidak sakit. Terus besoknya saya kembali lagi. Anaknya yang nomor 1 itu datang dari Papua. Saya itu sudah bapak kan, Pak gimana masih sakit kencing? Mboten Bu, sampun lancar ya puji Tuhan. Terus anaknya itu cerit, bapak ini tanya, kuwi sopo? Anaknya baru kan nggak tahu pertama saya datang. Dia cerita gini, iki Bu sing ndongakno sampean pasangan loro mati ya. Sampai sekarang didongani Bu iki kencing ben lancar. Terus ibu iki sing ngekeki maem ibu khawatir kok. Saya ini mikir, atasnya nasi sak gini loh saudara. Aku ya enggak mikir ya, kalau pemberian ya yang enggak anu lah. Itu benar-benar bagi mereka itu sangat berarti. Dan ternyata keluarga ini cerita sama anaknya. Kalau ada seorang ibu yang datang mendoakan bapakmu waktu sekarang dan dia memberi nasi, itu merupakan penghiburan bagi saya. Juga aku tidak bisa rumah sakit mau mulai kemarin sampai 8:30 baru pulang. Ya itu karena apa? Tuhan Yesus campur tangan untuk itu. Siapapun yang mau ikut
boleh ya, yang pelayanan itu Mbak Mila wedi trauma karena difoto waktu datang siang, difoto sama satpamnya ya. Nggak boleh berbagi loh Pak, saya berbuat baik, pokoknya nggak boleh. Dia ketakutan, wes dua yo mulai wes gak tersane kene wes kayak semangat yo. Tapi Tuhan perintahkan sendiri kalau saya suruh berbagi di rumah sakit itu suara Tuhan itu benar-benar saya dengar. Terima kasih yang mau bergabung silakan ya, boleh. Halo. Jadi ya, nama saya Gladys, saya anaknya Ibu Tabita. Jadi hari ini mau cerita sedikit sebetulnya tentang sesuatu yang terjadi di hidup saya. Tapi sebetulnya bermulanya itu sudah dari tahunan yang lalu waktu saya masih SMA. Saya itu dipertemukan dengan satu teman yang berujung jadi dekat sekali dengan saya. Tetapi dia ini memiliki kondisi yang kurang bagus dengan orang tuanya. Jadi sebetulnya dia itu lahir dalam keluarga Kristen, dibesarkan dalam lingkungan Kristen. Tapi karena dia ada masalah dengan orang tuanya, akhirnya dia itu jadi tidak suka dengan kekristenan. Dan dia jadi sering tengkar dengan orang tua dan lain sebagainya. Dan waktu saya melihat dia, saya itu merasa kayak saya mau berdoa buat orang ini. Tuhan taruh nama dia di hati saya buat didoakan. Dan akhirnya sejak dari SMA itu saya doakan, saya coba ajak dia bicara juga soal Tuhan, terus saya dengarkan curhatan dia, saya berusaha kasih dia advice dan lain sebagainya. Dan buat saudara-saudara yang mungkin pernah mendoakan orang perubahan nih, mendoakan perubahan orang, nggak gampang, susah. Soalnya bertahun-tahun berlalu, sekarang lebih dari 5 tahun, apakah ada perubahan? Ada. Perubahan jadi lebih parah, tapi ternyata tengkar lebih parah, mabuk lebih parah, merokok lebih parah, dan lain sebagainya. Dan di tengah situ itu saya merasa kayak, loh Tuhan, kok gini toh? Katanya doa, nanti Tuhan jawab. Ini doa sudah 5 tahun gak dijawab-jawab. Dan di tengah situ saya itu, akhirnya waktu itu saya ada di Bali, saya pergi ke gembala rohani saya yang ada di Bali waktu itu, dan saya bicara, Kak, saya punya teman begini-begini, bisa tolong kasih tips and tricks nggak nih? Apa yang harus saya katakan atau apa yang harus saya lakukan untuk membantu teman saya ini? Dan saya itu berharap waktu itu gembala saya itu akan memberikan saya kayak, oh kamu ini cara supaya ngomong sama orang didengar, ini cara supaya Tuhan itu mendengarkan kamu dan lain sebagainya. Tapi ternyata yang gembala rohani saya itu katakan di saya itu cuma satu hal. Ya udah, kalau kamu sudah coba semua cara nggak bisa, satu-satunya cara ya doa. Dan di tengah situ saya tuh merasa doa lagi. 5 tahun disuruh doa, udah saya laksanakan, nggak ada perubahan. Sekarang disuruh doa lagi. Dan waktu itu saya tuh merasa kayak, ya ampun Tuhan, capek Tuhan yang bisa disuruh doa terus Tuhan. Kayak nggak ada hal lain gitu yang bisa aku lakukan atau saya lakukan gitu. Tapi ternyata jawabannya ya doa lagi. Dan di tengah situ saya itu juga diingatkan oleh cici saya tentang ceritanya dari istri Jim Elliot. Dan di sana dia itu berkata kalau mungkin waktu kita itu Kristen awal, Kristen masih mula-mula, Tuhan itu akan banyak mengetes atau menguji ketaatan kita itu dari melakukan sesuatu. Oh, berani nggak melakukan sesuatu untuk Tuhan? Berani nggak memberi harta milik kita untuk Tuhan? Tapi saat Kristen sudah beranjak dewasa, akan datang waktu di mana Tuhan itu akan menguji ketaatan kita itu bukan dari melakukan sesuatu, tapi dalam penantian. Saat seakan-akan Tuhan itu nggak ada, jawaban itu nggak ada, apakah kita itu masih dengan sabar menunggu Tuhan itu percaya? Dan waktu saya mendengar itu, saya itu juga diingatkan kisah-kisah pahlawan iman yang ada di Alkitab. Karena waktu di Alkitab itu ternyata banyak pahlawan iman itu yang di Ibrani 11 ditulis sampai mati pun mereka tidak melihat apa yang dijanjikan itu terjadi dalam hidup mereka. Tapi meskipun begitu mereka tetap meninggal, mati dalam iman percaya itu kepada Tuhan. Dan waktu saya merasa saya mendengar itu dari Tuhan, saya itu merasa kayak saya loh baru cuma 5 tahun disuruh doa, belum sampai mati. Ya semoga nggak sampai mati. Baru 5 tahun disuruh doa, sudah ngomel, sudah banyak bertanya-tanya kepada Tuhan dan lain sebagainya. Jadi oke Tuhan, saya berdoa lagi.
sudah persiapan nih, berdoa lama nih, bertahun-tahun lagi. Ternyata tahu-tahu minggu depannya, baru 1 minggu, saya ditelepon sama teman saya, dan dia tahu-tahu bicara seperti ini kepada saya. Gladys, aku baca Alkitab belum? Terus saya itu kayak, hah? Gak ada angin, gak ada hujan. Kok tahu-tahu dia mulai baca Alkitab? Dan dia itu bukan cuma baca 1 atau 2 ayat, dia itu baca 1 kitab selesai dalam 3 hari, dan itu kitab Wahyu. Dan tidak pernah dalam sejarah pertemanan saya dengan dia, kita itu berjam-jam berdiskusi soal Tuhan dan Alkitab selama itu nggak pernah. Dan di sana itu saya tuh merasa kayak, wow, saat saya berpegang sama Tuhan, berpegang kepada Tuhan, Tuhan itu ternyata ada dalam penantian kita. Tuhan itu mendengar doa kita yang seakan-akan itu sebetulnya seakan-akan tidak ada jawaban atau tidak didengar. Dan karena itu pada malam hari ini kalau misalnya Bapak Ibu ada masalah terus datang ke gembala Bapak Ibu, atau mungkin datang kepada Ibu Tabita terus, Bu saya ada masalah, terus jawabannya Ibu Tabita, doa lagi, jangan marah, jangan ngomel, udah kalau harus doa, sampai mujizat itu ada, karena Tuhan itu ada. Tuhan itu mendengar walaupun seakan-akan tidak ada, karena ada kuasa dalam doa. Terima kasih. Shalom. Apa kabar? Luar biasa apanya? Dahsyat apanya? Saudara ini hebat ya, puji Tuhan. Senang saya bisa kembali di tempat ini untuk membagikan firman Tuhan. Saya dikasih tema tentang buah-buah Roh Kudus ini awalnya suruh milih. Pertama saya suruh milih bebas, saya pilih kesabaran. Terus saya pindah, Bu Babita saya mau pindah bisa nggak? Oh nggak bisa, semua sudah dicup katanya ya. Kenapa saya mau pindah? Jujur loh, kesabaran itu paling susah loh ya kan? Ya nggak, ya nggak? Ya kan? Sebelum saya ngobrol itu saya udah beres nggak ya? Saya udah sabar nggak ya gitu ya? Karena saya nggak mau munafik gitu. Ya paling nggak tadi datang saya sudah diuji lah kesabaran saya ya. Sudah tahu single dikasih tempat duduk 1 lah ya kan. Aduh ya kan, itu kan diuji kesabaran ya kan. Jadi single itu serba susah ya. Gak curhat itu saya ya kan. Tapi sabar. Masa di tempat makan gitu ya, tempat makan. Yes. Saya pilih udah paling pojok, tempat yang paling kecil, ya kan? Ya sudahlah saya makan sendirian di situ, ya kan? Tapi karena tempatnya itu ramai, tempat makannya ramai, sehingga biasanya kan meja itu kan ya paling nggak ada, ya minimal tuh 2 kursi lah gitu ya, atau 4 kursi lah biasanya, ya kan? Itu yang paling kecil biasanya kalau depot kan gitu, ya kan? Beda sama kafe yang ada kursi sendirian, ada meja sendirian, ya kan? Nggak begitu lama, Pak kosong ya. Mau dibilang enggak ya gimana ya kan, memang kosong ya kan. Tapi kalau dibilang iya silakan, lama-lama saya kalah angin ya kan. Percayalah, 5 menit kemudian saya cepet-cepet makan dan saya keluar ya kan, karena nggak enak ya kan. Kalah howo ya kan. Sabar ya kan, coba tangannya ditaruh di dada. Sabar ya. Ketika kenyataan nggak sesuai sama harapan, bilang apa? Sabar. Dilus-lus dulu sabar. Katanya sabar itu, orang sabar itu subur ya kan. Tapi ada yang bilang sama saya, Pak saya udah sampai subur, kurang subur apa badan saya ya kan. Tapi nggak sabar-sabar katanya ya kan. Ya itu memang susah sih. Dari 7 buah roh itu memang paling susah saya rasa kesabaran itu ya. Emosi rasanya ya kan. Ya, saudara, salah satu tanda namanya buah Roh Kudus. Orang kalau kepenuhan Roh Kudus itu bukan cuma sekedar berbahasa roh. Ya, saudara nggak usah kecil hati kalau saudara belum bisa bahasa roh, nggak usah dibikin-bikin. Ya, tapi salah satu tanda yang jelas adalah dia menunjukkan buah-buah roh. Itu jelas. Kalau ada, namanya kita hidup baru dalam Kristus, ada Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Salah satu ciri tandanya adalah saudara punya buah Roh Kudus. Nah itu ke-7 itu, ya kan? Meskipun saudara nggak bisa sandal lama, ya nggak apa-apa, ya kan? Itu kalau kena orang emosi, sandal lama tak sandal kamu lama-lama.
Saudara tahu nggak ada bahasa roh terbaru ala TikTok? Nggak tahu? Nggak tahu? Yang masih muda-muda pakai TikTok, ada bahasa roh TikTok. Kiu cukur kuku gitu ya. Yang nggak pakai TikTok bingung itu apa gitu ya? Itu bahasa roh terbaru gitu ya kan? Soalnya apa? Nggak ada yang tahu. Artinya itu apa? Nggak ada yang tahu ya kan? Cuma dia sama Tuhan yang tahu ya kan? Ya saudara, hari ini saya mau bicara tentang kesabaran. Ya, bukan sama-sama Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Bukan sama-sama Kolose 3 12 sampai 13. Dan saya mau menguji kesabaran Bapak Ibu. Ibadah malam hari ini memang khusus temanya kesabaran. Maka Bapak Ibu harus sabar kalau ibadah hari ini sampai jam 11 malam. Kok gak terima gitu kayaknya. Lulus sampai 11 malam gak ngomel ya kan. Ya saya kan suka bilang kan, rugi saya perjalanan Surabaya Caruban 2 jam, tapi korbannya cuma nggak sampai 1 jam ya, minimal 2 jam lah ya kan, biar imbang lah ya kan. Oke, Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Karena itu sebagai apa? Orang-orang apa? Pilihan Allah yang apa? Dikuduskan dan dikasihnya. Saudara, ini orang-orang pilihan Allah. Amin. Pilihan, ngerti pilihan? Namanya saudara kalau ada apa ya? Ada buah atau hasil panenan itu disortir, dipilih. Yang bagus-bagus itu sengaja dipisahkan. Nah, itu juga kayak gitu. Di antara semua umat manusia yang ada di muka bumi, saudara itu dipilih, dipisahkan sama yang lain. Sehingga saudara itu spesial, gitu. Ya. Dikuduskan, dikasihi. Karena saudara dikasihi, maka apa? Kenakanlah apa? Belas kasihan. Apa? Kemurahan. Terus apa? Kerendahan hati. Terus apa? Kelemah lembutan dan kesabaran. Itu ada hubungannya saudara. Orang yang sabar itu punya belas kasihan. Orang yang sabar itu pasti punya kemurahan, murah hatinya. Orang yang sabar pasti juga rendah hati dan tidak sombong. Itu semua satu paket. Orang yang sabar pasti lemah lembut omongannya, gak nyelekit. Nah saudara, ini satu hubungan. Maka dikatakan ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan apa? Ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Nah saudara, Tuhan mau sebagai kita orang-orang pilihannya, orang-orang yang sudah disucikan, orang-orang yang sudah dikuduskan, orang-orang yang sudah dispesialkan. Saudara itu juga bisa menaruh sebuah kesabaran gitu. Ini sebuah karakter Kristus. Ya, kalau bapaknya kayak apa, anaknya juga kayak apa dong. Kalau bapaknya ini panjang sabar, ya Tuhan kita tuh panjang sabar kan. Maka anaknya, kita ini kan anak-anak dari Bapa di surga kan, satu-satunya agama loh yang bisa menyebut Tuhannya itu sebagai Bapa. Nggak ada yang lain, ya kan? Nah kalau Bapak sama anaknya kalau nggak member terus dibilang apa? Anaknya tonggo be, gitu kan ya kan? Nah saudara, kalau Bapak kita sabar, bahkan maha sabar, maka kita juga harus sabar. Nah saudara, dikatakan coba PowerPoint yang berikutnya. Next. Apa itu kesabaran? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa arti kesabaran? Yang pertama adalah ketenangan hati dalam menghadapi cobaan. Hatiku tenang, beradab. Terus, ayo dong nyanyi dong. Ayo ulang. Hatiku tenang. Terus, gak kompak ya. Ya wis gak apa-apa lah. Ya, yang penting pokoknya apa? Hati itu tenang. Karena apa? Kita kenapa bisa tenang? Karena tadi dekat sama Tuhan Allah kita. Ya kan? Jadi walaupun ada masalah, ada pencobaan, ada ujian, ada tekanan, kita tuh hatinya tetap tenang gitu. Bukan apa ya? Kemudian ya lawannya nggak tenang tuh pasti apa ya? Dredeg, jadi khawatir, jadi goncang gitu. Ya kan? Itu berarti orang itu saudara sudah nggak sabar kalau kayak gitu. Karena dikatakan sabar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kalau menghadapi cobaan itu hatinya tenang.
Ya, ada masalah hatinya tenang, nggak meledak-meledak gitu, nggak emosian. Ya, nah itu katanya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua artinya apa? Sikap tenang saat diperlakukan tidak adil dan melampaui batas. Saya itu loh kurang baik apa sama dia? Lah, kok saya dikhianati? Lah, saya kok diomongin yang nggak enak di belakang? Saya difitnah loh Pak. Itu rasanya gimana hati kalau udah mangkel kayak gitu, meledak kayak gitu gimana? Rasanya pengen balas gitu kan. Tapi orang yang sabar, dia tetap tenang waktu diperlakukan gak adil. Ada yang di sini diperlakukan gak adil? Ya gak usah angkat tangan, wajah saudara cukup menjelaskan. Saudara orang-orang yang disolimi ya kan? Ya, sudah kerja keras, bosnya tetap pelit gak naikin gaji, ya kan? Wah, tapi tetap tenang, ya kan? Karena apa? Sabar. Itu arti istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, orang seperti itulah yang dikatakan orang-orang yang sabar. Dan Alkitab menunjukkan pada kita, kesabaran itu adalah sifat yang terpuji. Amsal 16 ayat 32, coba dibuka. Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32 dikatakan apa? Orang yang sabar apa? Melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Firman Tuhan katakan orang yang sabar itu katanya melebihi pahlawan yang merebut kota. Sudah ngerti pahlawan yang merebut kota? Artinya kenapa disebut pahlawan? Karena dia sudah pernah mengalahkan musuh. Ya, Indonesia pernah perang dengan Belanda, pernah perang dengan Jepang dengan Belanda. Dan kemudian yang bisa mengalahkan musuh itu adalah disebut pahlawan, diangkat sebagai pahlawan. Tapi dikatakan di dalam Amsal tadi, orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Kenapa? Kalau pahlawan itu yang dikalahkan siapa? Musuh, orang luar dong, orang di luar dari kita kan. Tetapi kenapa kok dikatakan lebih daripada pahlawan, lebih ciamik daripada pahlawan? Kenapa? Orang yang sabar, yang dikalahkan itu dirinya sendiri itu loh. Ngerti nggak? Yang paling susah dikalahkan, yang paling susah ditaklukkan itu diri sendiri, ego sendiri. Ya, nggak ngerti apa, dicarukan siapa orang nomor satu. Wow, disepelekan sedikit nggak bisa, ya kan? Itu kan nggak sabaran, mengalahkan kesombongannya sendiri aja nggak bisa kok. Ya, makanya lebih daripada seorang pahlawan. Karena pahlawan bisa mengalahkan orang lain, tapi kalau bisa mengalahkan diri sendiri, disenggol tapi nggak meledak, wah itu sudah melebihi seorang pahlawan. Amin. Ya, siapa mau jadi pahlawan? Ya, masalahnya saudara bukan pahlawan, tapi lebih daripada seorang pahlawan. Amin. Bisa menguasai, mengalahkan diri sendiri. Ya, bilang sama sebelahnya, duduk kowe. Yang tak kalahkan itu aku, ya kan? Ya, bukan orang lain yang harus dikalahkan, yang harus diperangi, diri sendiri. Ya, itu tadi Amsal. Terus balik lagi ke PowerPoint. Kan saya udah bilang 2 jam, ayatnya banyak. Ya, terus Galatia 5. Firman Tuhan katakan apa? Saya nggak bohong, nggak bohong. Sampai jam 11 nanti, ya. Oh, ayatnya banyak kok. Ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan apa? Tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Nah, salah satunya kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Ini tadi saya katakan, ini salah satu buah Roh Kudus. Setiap orang harus punya. Karena bapaknya sabar. Loh, saudara nggak percaya kalau bapak kita panjang sabar? Ya, kalau bapak kita nggak panjang sabar, habis loh kita. Nggak mungkin kita bisa masuk surga, itu nggak bisa. Ya, salah sekali aja langsung mati. Sudah masih ingat Anania Safira? Melanggar Tuhan, bohong sekali aja langsung mati loh. Saudara kalau bisa datang ke ibadah kali ini, selamat. Wow, itu karena kemurahan Tuhan. Nggak usah sombong-sombong. Saudara, masa saudara itu pernah gitu, nggak pernah bersalah sedikit pun di hadapan Tuhan? Pernah kan? Tapi saudara masih diampuni loh.
masih bisa bebas hari ini nggak di penjara, ya kan? Loh iya kan? Saudara masih bebas, masih bisa menghirup udara gratis, semua punya Tuhan. Itu artinya Tuhan itu panjang sabar. Jadi kalau Tuhannya, Bapaknya itu sabar, maka kita juga harus sabar, ya. Nggak percaya kalau Tuhan kita sabar. Keluaran 34 ayat 6. Nggak percaya kalau ayat saya banyak, 2 jam. Ayo. Ya mabuk saudara kena ayat ya. Keluaran 34 ayat 6. Terus dikatakan apa? Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru apa? Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih. Dikatakan apa? Panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Itu loh orang yang sabar. Kalau Bapak kita sabar, berlimpah kasihnya. Saudara itu bolak-balik mendukakan hati Tuhan. Saudara itu nyusahin hati Tuhan, tapi bukan hari ini saudara masih dikasih dan diampuni. Tuhan itu masih setia, buktinya saudara masih dianggap anak. Kalau pasangan sudah berbuat sekali selingkuh, oh dia udah gak setia, emang dia aja gak setia. Saya juga bisa loh gak setia, tapi saudara sudah bolak-balik gak setia sama Tuhan. Buktinya Tuhan masih setia, bukan? Itu artinya apa? Sabar. Nah kalau bapaknya sabar, anaknya juga harus sabar. Ada pepatah, kalau bapaknya kalong, anaknya kampret. Bapaknya nyolong, anaknya mencopet. Maksudnya apa? Nggak jauh-jauh dari bapaknya. Iya kan? Nah, saudara itu yang saya maksudkan. Jadi kalau saudara itu ngakunya Kristen, saudara punya Tuhan Yesus, harusnya tidak jauh-jauh gitu dari bapaknya. Nggak bisa sama persis 100% sama seperti dia, tapi apa? Semakin hari mau disempurnakan supaya kita apa? Suatu saat kita punya buah roh yang sempurna, sabar. Ya, itu. Nah, terus tadi balik lagi poin ayatnya. Nah, nanti Keluaran 3:4-6. Kalau dalam bahasa Yunani, sekarang saya mau lihat satu persatu gitu ya, tentang kesabaran. Kalau tadi katanya kamus besar bahasa Indonesia sudah, tapi kan kita harus lihat itu apa yang dikatakan oleh Alkitab. Alkitab mengatakan dalam bahasa Yunani kesabaran itu adalah makrotumia atau hupomone. Artinya apa itu? Dari bahasa Yunani makrotumia dan hupomone, kesabaran itu meliputi ada ketekunan, ada keuletan, dan juga ada ketabahan. Nah itu yang paling penting kalau kita bisa memahami arti kata sabar di dalam Alkitab, ya. Jadi orang yang sabar berarti dia tekun melewati segala sesuatunya. Tekun itu artinya apa? Nggak mudah menyerah, sabar. Ya, kena ujian, kena tantangan sekali, bangkit lagi. Kena ujian sekali, bangkit lagi. Kena ujian sekali lagi, bangkit lagi. 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit lagi. Katanya Alkitab katakan begitu. Kalau saudara cepat menyerah, sedikit-sedikit gondong, sedikit-sedikit purit, nah berarti saudara nggak sabar dong. Ya, tapi orang yang tekun itu dikatakan dia sabar. Dia punya sebuah keuletan dalam menekuni imannya. Dia punya ketabahan dalam menghadapi segala sesuatu kesulitan dalam kehidupannya. Itu orang yang sabar. Nah sekarang ada 3 aspek kesabaran yang saya mau bagikan buat saudara. Next, Tuhan itu mau kita sabar. Yang pertama, sabar terhadap sesama kita. Sesama itu siapa? Yang di sebelah-sebelahmu itu loh, yang di rumah tanggamu itu loh, ya kan? Yang ada di gerejamu itu loh, yang ada di PD-mu ini loh. Itu orang-orang sesamamu. Ya saya kan bukan sesama, saya kan paling setahun cuma berapa kali, ya kan? Ya kan? Jadi tak ampuni lah kalau saya dikasih kursi 1 itu tak ampuni. Nggak apa-apa, ya kan? Kan kita jarang ketemu, tapi yang sering ketemu itu loh, ya kan? Loh ya kan? Itu sesamamu, ya kan? Nah itu yang protes kalau saudara gak sabaran, itu yang sesamamu, suamimu, istrimu, anakmu, mertuamu, menantumu, gembalamu, jemaatmu, itu yang protes. Kok ini kalau tambah-tambah suka tonton-tonton itu, kok katanya Tuhan Yesus minta bapak setan, kok ini apa sih? Loh iya kan, lawannya Tuhan Yesus ya setan dong, ya kan? Sampai kesetanan, ya kan? Nah saudara, ini yang paling pertama harus kita cermati, aspek kesabaran, yaitu sabar terhadap sesama. Kolose 3 ayat 13, buka sama-sama. Kolose 3:13, saya kepengen saudara baca sama-sama. Yang kenceng, 3, nih depan udah.
3, 2, 1. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat sudahlah demikian. Nah, saudara, Tuhan mau ajarkan kita ini kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Maksudnya terhadap sesama kita. Ya kan? Tuhan mau kita jadi orang yang tidak cepat emosi, tidak cepat marah, tidak LPG hijau dikit-dikit cepat meledak gitu. Ya kan? Tapi saudara, ketika melihat kesalahan orang lain, saudara itu menjadi sabar. Tuhan mau kita tuh nahan diri, bisa ngerem gitu loh. Mulut ini gak langsung bres gitu, langsung jeblos dengan kata-kata yang menyakitkan ketika ada sesama yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Ya kan? Tuhan kita pengen juga saudara apa? Tidak menaruh dendam, tapi mengampuni. Karena apa? Kita semua sudah diampuni, bukan? Ada perumpamaan tentang pengampunan. Sudah tahu, pengampunan Tuhan ajarkan lewat apa? Ada perumpamaan. Seorang punya utang sama raja. Utangnya gede banget, 10.000 talenta. 10.000 talenta itu sama dengan orang utangnya itu 30 tahun penghasilan gaji. Gajinya 30 tahun. Wah, saking gedenya gajinya 30 tahun nggak bisa bayar. Utangnya itu senilai 30 gaji. 30 tahun gaji maksud saya. Ya apa itu? Ngitungnya 30 tahun loh saudara. Nyawa ini utang kayak gitu 30 tahun. Gak bisa bayar. Sampai kemudian raja bilang apa? Waduh, kalau gitu jual istrinya, anaknya. Dia minta ampun. Nah, raja ini tergerak oleh belas kasihnya. Sehingga apa? Akhirnya dia bilang apa? Oke, saya ampuni. Sehingga apa? Utang 10.000 talenta itu lunas, dianggap lunas. Semudah itu. Tapi kemudian dia punya teman, sesama yang lain, punya utang 100 dinar. Sudah tahu 100 dinar itu bayangannya duitnya itu utang 3 bulan gaji, penghasilan 3 bulan. Ya, yang tadi berapa? Penghasilan berapa yang di utangnya? 30 tahun. Wakai ya? Ya kan? Wakai kan? Terus dia punya sesama, utang sama dia 3 bulan. 30 tahun sama 3 bulan itu gak sebanding loh. Kecil kan? Kalau saudara punya utang sama saya 30 tahun gaji tak lunasi, terus ada temenmu punya utang 3 bulan gaji, kira-kira saudara anggap lunas gak? Harusnya dianggap lunas. Tetapi masalahnya apa? Kemudian dia bilang apa? Bayar utangmu dicekik. Wah, terus ada orang yang tahu, kebangetan ya orang itu ya. 30 tahun penghasilan sudah dibebaskan utangnya. Sekarang ada temennya cuma 3 bulan, tetap ditarik-tarik utangnya sampai dicekik lehernya, suruh bayar utangnya. Orang itu lapor sama raja. Raja yang tadi sudah membebaskan utang 30 tahun penghasilan itu. Raja marah dong. Loh, kebangetan, terlalu. Saya ini diutangi 30 tahun penghasilan tak bebaskan, kok ada temennya 3 bulan sampai dicekik-cekik lehernya. Kalau begitu jebloskan dia lagi ke penjara, nggak jadi diampuni. Nah, raja itu melambangkan siapa? Tuhan kita. Kita ini mau utang dosa itu sedemikian banyaknya loh, sampai mau disaur utangnya itu orang iso. Sampai Tuhan bilang apa? Ya sudahlah, tak sobek-sobek surat utangnya, tak bayar wis. Sudah dibayar bukan dosanya? Di mana? Di kayu salib. Yang sebenarnya di Paskah itu loh, Jumat Agung saudara pengganti itu loh. Saudara nonton Passion of the Christ itu loh, sampai nangis loh. Betul, aduh, bojo. Nangis. Karena salibmu. Tapi habis itu bikin dosa lagi tuh. Bikin dosa lagi kan, buktinya apa? Mulut ini loh kadang nggak bisa direm. Masih sakit hati kan kalau ada orang yang nyakiti. Berarti bikin dosa lagi dong. Iya kan? Iya kan? Saudara, dosa yang sebesar apapun itu sudah dilunasi. Tapi kadang-kadang kita ini masih ungkit-ungkit utang dosanya orang lain. Kan kebangetan. Jangan sampai loh Tuhan bilang apa? Kamu itu ya gak tahu diuntung, sudah dibebaskan, kok sekarang orang lain gak dibebaskan, dijebloskan lagi. Artinya apa? Orang yang tidak bisa mengampuni, yang tidak bisa sabar terhadap yang lain, hati-hati loh saudara. Jangan sampai surga itu yang sudah menjadi bagian kita, akhirnya apa? Kita kembali pada kubangan neraka.
kita nggak bisa ampuni. Tuhan mau supaya kita sabar terhadap sesama. Ya, kalau saudara hari ini rasanya tuh, oh saya kok nggak bisa sabar, jangan protes. Kalau saudara dikirim orang yang buencekno dalam hidupmu. Kalau saudara itu masih emosian, masih seperti LPG hijau yang tadi saya bilang gampang meledak, ya kan? Ya kan, beli LPG yang mahal lah, ya kan? Yang ungu aman, nggak cepat meledak. Kalau yang hijau kan cepat meledak, ya kan? Kesenggol dikit, bos, ya kan? Waduh, ini repot. Percayalah, selama saudara tetap begitu, Tuhan itu akan rajin kirim orang-orang bencekno. Iya, suamimu makin bencekno, istrimu makin bencekno, anak-anakmu makin bencekno. Supaya apa? Kita sampai lulus kesabaran kita. Iya, serius, saya nggak nakut-nakuti, bener. Saudara akan terus dilatih kayak begitu. Saudara saya sama mama saya, almarhum mama saya, orangnya udah nggak ada, tak rasanya nggak apa-apa ya kan. Kalau ada di sini nanti dia bisa marah lagi nanti, ya kan? Saya disiwa habis itu. Saudara pikir hidup sama orang tua itu, saudara tinggal berdua itu kayak suami dan istri juga loh, saudara pikir. Ya, jangan dipikir kalau saya di sini terus sama saudara pernah melihat saya begitu mesra gitu sama mama saya mencintai, terus kita nggak pernah tukaran gitu, kita nggak pernah sakit-sakit hatian gitu. Pernah saudara, kita diuji di rumah tangga kayak begitu. Ya, saudara pikir semuanya baik-baik saja gitu. Tapi saya pikir-pikir gitu ya, saya semakin meledak, tetap mama saya nggak berubah, namanya orang tua. Ya kan, orang tua kan, ya you yang berubah, kamu kan anakku, kok aku yang suruh berubah, kan gitu ya kan. Egonya orang tua kan keluar ya kan. Iya kan, nggak bisa kita minta orang tua berubah kalau kita nggak berubah dulu. Berubahnya gimana? Ya ngalah, sabar, meskipun nggak salah ya kan. Tak bilang ya anak-anak muda di sini, orang tua itu makin tua makin antik. Loh iya, harus dihadapi dengan apa? Sabar. Ya, kadang-kadang kita nggak bisa paham kan, orang tua itu ya apa gitu ya kan? Loh iya, ya tak bilang nih, yang ibu-ibu orang tua di sini, wah bener pak itu anak saya itu kayak gitu, ngomongin pak harus sabar. Loh iya, tambah antik gitu ya kan? Saudara, saya itu punya rumah tuh nggak kayak punya rumah. Saya naruh barang apa-apa itu nggak bebas loh. Itu semua kekuasaan mama saya. Nggak bisa, ini meja diatur sedikit, dipindah sedikit, nggak boleh, tetap di sini. Ya wes ngalah, sabar. Ya, loh saya tuh pernah tukaran loh saudara sama mama saya itu. Buentok nggak tahuan. Kita udah pernah terpisah ya. Saya kuliah 17 tahun di kota Surabaya terpisah sampai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun terus kumpul lagi. 7 tahun berpisah, nggak kumpul. Wah, seneng dong saya bisa berkuasa dengan diri saya sendiri. Terus kumpul lagi. Wah, itu gak gampang saudara. Cekcok mulut gak karu-karuan. Sampai saya ini pertama namanya anak muda waktu itu, ya kan? Nggak sabaran. Pintu kamar mama saya itu pernah saya dobrak, saya rusak loh saudara. Oh, saya itu emosian loh saya. Saya dilatih hari ini sabar itu gara-gara kayak begitu ya Pak. Manusia itu seperti besi menajamkan besi. Diproses terus sampai akhirnya kita bisa jadi lembut. Keras, sama-sama keras. Mama saya keras, saya keras ya. Satu saat namanya wanita atau orang tua wanita terutama ya kan, kalau udah geger gitu kan, ngambek gak mau ngomong kan ya, gak mau ngomong. Saya udah mau ngajak ngomong itu gak mau ngomong. Loh saya ini sudah disuruh minta ngalah, dipanggil dulu, gak usah gitu. Iya, orangnya sudah gak ada, saya rasain ya. Loh ini buat contoh supaya kita tuh sabar terhadap sesama. Sesama itu siapa? Orang di terdekat di keluarga kita itu loh, gak usah orang-orang jauh-jauh. Sudah gak usah pinter-pinter ngomongin orang lain lah. Di keluarga praktek, di keluarga sendiri praktek. Nanti kalau keluarga udah beres, gak usah ngomongin yang lain, ya kan? Loh iya, lah di keluarga sendiri aja belum beres kok bisa sabar kayak begitu. Ya, waduh, itu saya udah
mau ngomong, ngajak ngomong duluan, malah pintu kamar dikunci, nggak mau ngomong. Marah pas saya tak dobrak sampai pintunya jebol. Nangis habis itu. Dulu ikut papamu, nggak pernah diginiin. Iya maaf, nggak usah. Lu ya opo ini sih malah salah gitu ya kan? Kok katanya sudah suruh minta ampun, saya udah minta, ya udah minta ampun, saya yang salah, gak saya yang salah. Sini mukanya ditaruh sini, ayo tak peluk sini, gak usah. Gak begitu lama saudara kalau nggak bisa ngampuni, habis itu gak lama, maaf ya, muntah-muntah, mahnya kambuh ya kan, soalnya nyimpen dendam ya kan, hati-hati kalau sudah nyimpen dendam, mahnya kambuh ya kan. Siapa yang sakit mah, ayo, jangan nyimpen dendam ya kan, nggak sabar sih saudara ya kan. Ada yang sakit mah, lu serius lu, sakit mah gak sembuh-sembuh, jangan-jangan saudara masih nyimpen dendam, nggak bisa ngampuni, karena apa? Akhirnya terus muntah-muntah, mahnya kambuh, gak wurungi, aku meneh saya repot, ya kan? Nah, antar ke dokter aja wis, ya karena dia udah lemes gak kuat, ya sudah mau diantarin. Begitu di dokter, tante sakit apa? Ini loh mahnya, loh mangkel-mangkel sama siapa tante? Loh dokter aja tahu loh. Sudah punya menantu tante? Belum, apalagi belum punya menantu loh tante, siapa sih dimangkeli? Rupanya banyak mertua yang mangkel sama menantunya ya kan? Ya. Saya itu main TikTok itu bahas mertua menantu, karena menantu jaga jarak aman dengan mertua supaya tidak kena mental, demi kewarasan mental, jaga jarak aman. Emang mertuamu kutrak? Banyak orang sakit hati sama mertuanya, ya kan? Lah sama orang sekitarmu aja nggak bisa sabar kok, terus gimana? Ya kan? Saudara, ayo hari ini saling mengampuni satu dengan yang lain. Kalau saudara mengampuni, Bapamu di surga mengampuni dosa. Mau diampuni? Ampuni, sabar. Ya. Banyak anak-anak muda yang datang sama saya, ya, kepahitan sama orang tuanya. Banyak. Saya banyak mengkonseling anak-anak muda yang dia nggak sadar kalau dia ini sudah luka batin sama papanya. Ya, awalnya itu curhat gara-gara kerjaan nggak beres, nggak dapat kerja gitu. Terus selidik-selidik saya punya suara di hati saya untuk memperingatkan, kamu kepahitan ya sama papamu ya. Nangis sudah. Duh, bingung saya, kenapa kamu nangis? Kok kamu tahu? Ya biasanya begitu. Ya, banyak anak-anak muda menyimpan sakit hati, dendam, emosi gitu. Kalau sama bapaknya itu kudu ngantem aja gitu, ngomong itu gak cocok gitu, cekcok selalu. Jangan-jangan ada masa lalu yang harus dibereskan. Ya, ayo kita sabar seorang terhadap yang lain. Ya, next terus. Tuhan mau supaya kita sabar terhadap sesama. Ya, Amsal 15 ayat 18 dikatakan apa? Coba. Si pemarah apa? Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Sudahlah wis, nggak usah bantah-bantahan. Ya, kan ada orang yang bilang kalau yang satu jadi api sudah jadi airnya. Kalau api dilawan api, nggak akan ada selesai-selesainya. Mau sampai kapan? Ya, damai sejahtera. Saudara yang rugi sendiri, damai sejahtera rusak. Nggak ada berkat di rumah tangga, tengkar terus. Karena apa? Tidak ada kesabaran di rumah tangga. Ya, suami istri cekcok. Ada tak suami istri yang cocok itu? Oh, menurut saya nggak ada yang cocok ya. Yang ada itu dicocok-cocokkan sampai cocok, bener nggak? Mana ada? Namanya pria sama wanita itu udah ada cocoknya. Otaknya aja beda, bahannya itu udah beda. Ya, yang ada itu nggak ada, yang cocok itu nggak ada. Yang ada itu dicocok-cocokkan sampai cocok. Kapan sampai cocoknya? Seumur hidup sampai mati. Ada opa-oma gitu, kelihatan sudah tua gitu ya. Satu saat makan di restoran, makan burger McDonald, kelihatannya rukun banget. Si omanya, si neneknya makan burger duluan. Wah, si kakeknya, si opanya nungguin terus. Dipikir orang-orang, dulu cek sabarnya ya opa ini. Dulu biasanya orang laki itu kalau lapar gitu kan emosian ya kan? Ya kan?
Wah, orang kalau lapar itu waduh keluar tanduknya pokoknya. Ini si neneknya itu si istrinya makan ditungguin, namanya orang tua juga makannya kan pelan-pelan gitu ya kan, nggak bisa cepet, ditungguin dulu. Opa ini cek sabarnya ya, ada yang bilang di komentar gitu. Bukannya gitu, ini loh gigi palsu nih gantian ya kan. Jadi terpaksa harus nungguin dulu ya kan. Gigi palsunya cuma satu masalahnya. Aduh ya. Terus next. Ada yang ketawanya telat. Saya senang kalau saudara ketawa-ketawa gini ya. Yang sakit pasti sembuh ya. Saudara sakit kena stres soalnya ya, ketawa-ketawa gini kan enak. Stres hilang, penyakit hilang ya. Amin. Ya. Terus apa? Tuhan mau kita sabar dalam menanti waktu Tuhan. Ya, saudara, Tuhan itu punya waktunya sendiri, kita juga punya waktunya sendiri. Waktu Tuhan itu beda sama waktu kita. Tetapi saudara, Tuhan mau supaya kita sabar menantikan waktu Tuhan. Ya, kita percaya bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik. Ada lagu kan? Waktu Tuhan bukan waktu kita. Dikatakan apa? Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Nah, udah lewat lagu itu loh, kita ngerti bahwa masalahnya kita ini orang modern, itu kan gak sabaran nunggu waktunya Tuhan kan? Kita kan pengennya cepat-cepat gitu, ya kan? Kita pengen kalau doa itu, oh tadi kan ada yang kesaksian, doa sampai 5 tahun gak dijawab-jawab, malah temen. Kita kan kepengennya begitu kan, doa instan. Kita kebiasaan soalnya ke McD sama KFC sih, cepat saji kayak begitu. Gak pakai nama ya, cepat breng, nah, selesai. Kita pikir doa juga kayak gitu, kita sama Tuhan mintanya kayak gitu. Kita pikir bahwa semuanya itu instan. Instan itu sesuai dengan waktu kita. Saudara, Indonesia ini kan punya waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian timur. Itu kan gak sama. Ya kan, punya waktunya sendiri-sendiri gitu loh. Yang di sini sudah buka puasa, yang di situ harus nunggu 2 jam lagi. Ya kan, tetapi kan pasti terjadi gitu loh. Waktunya beda-beda, tapi apa? Indah pada waktunya. Iya kan? Baik yang di waktu Indonesia bagian barat sama waktu Indonesia bagian timur, ketika buka puasa, alhamdulillah kan gitu. Kan yang waktu Indonesia bagian timur nggak protes kan? Kok kamu duluan yang buka puasa? Kan enggak. Semua itu sudah diatur indah pada waktunya. Tapi saudara suka protes gitu loh. Iya kan? Sudah kita nggak bisa protes. Tuhan itu punya waktunya sendiri-sendiri. Kalau filsafat zaman kuno, biar lambat asal selamat, kita kan nggak terima filsafat model kayak begitu. Pokoknya Pak, kalau zaman sekarang biar lambat asal selamat, waduh, alon-alon pasti kelakon. Wah, selagi mbak Pak. Orang iso model kayak ngono alon-alon asal kelakon. Zaman sekarang yang penting cepat, tepat, dapat sikap mbak. Wes iso gak pakai lama, cepet gitu loh ya kan? Kesuwen. Nah kita tuh suka gitu loh, gak sabaran dalam hal waktu. Ya enggak? Kita pengen cepet-cepet gitu. Saudara, mama saya itu menanti saya. Kan saya suka cerita. Umur 17 tahun udah menikah, dinikahkan. Masih kecil dinikahkan. Dia kalau kesaksian kan gitu. Cili-cili, orang ngerti opo-opo, wis dikawin mau 17 tahun. Sampai nunggu saya berapa? 28 tahun. 28. Jadi mana aku itu 45. Loh, nunggunya sekian lama. Tapi kan indah waktunya. Buktinya anaknya ganteng, pinter, tidak sombong, murah hati, rajin, pelayanan semua. Habis udah nggak muji saya, ya saya muji sendiri. Loh ya
Itu mama saya pernah cerita, itu papamu dulu diojo-ojo sama yang lain, udah tinggal aja, perempuan mandul aja kok. Ayo cari yang lain. Ya, tetapi luar biasa loh papa saya itu, setia. Ditungguin, padahal mereka belum percaya Tuhan loh. Belum percaya Tuhan. Tapi mereka setia menunggu segala sesuatu, karena apa? Mereka tahu untuk segala sesuatu yang saudara harapkan hari ini tidak ada yang sia-sia. Saudara lagi ngarep apa hari ini? Belum terjadi. Kamu katakan, pengharapan dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Kalau saudara berharap sama manusia, mengecewakan. Ya kan? Nagih utang, dijanjeni. Ada yang bilang sama saya, Pak nagih utang, kayak ini saya beli utang lah malahan. Kecewa kan? Ya kan, dijanjeni, kok seso yang hilang, WA gak dibales. Moro-moro WA di blok. Ya, mengecewakan bukan? Itulah manusia. Ya, saudara, doa juga gitu. Kita tuh mintanya instan. Dipikir kalau yang instan tuh tokcer gitu. Oh, belum tentu sama bilang. Kalau obat, iya. Kalau obat mujarab, obat itu butuh proses, gak ada. Simsalabim terus saudara panas terus tiba-tiba mudun gitu cepat gitu. Gak ada. Semua itu ada proses. Semua yang ada di dunia, saya mau katakan, ada proses waktunya. Gak ada. Saudara jangan kemakan dengan tipuan-tipuan sulapan yang simsalabim agak-agak langsung jadi wes. Orang kayak gitu. Ya, yang ada itu adalah waktu Tuhan. Buat Tuhan, kalau mau bekerja dengan cepat bisa nggak? Bisa. Bisa. Ya, jadi memang bisa lama, bisa cepat. Tapi semua suka-sukanya Tuhan. Bukan kita yang nuntut. Ya, saudara suka nuntut-nuntut Tuhan. Emangnya Tuhan itu siapa? Katanya Tuhan itu Tuhan loh. Tapi saudara jadi jongkok, jadikan sebagai jongkosnya. Saudara suruh-suruh gitu, ayo Tuhan. Cepat. Nah itu kan saudara berarti sudah jadiin dia jadi jongkosnya malahan. Saudara jadi bosnya gitu. Emang siapa? Ya saudara, ayo hari ini kita harus sabar dalam menunggu waktunya Tuhan. Orang Israel itu pernah nggak sabar menantikan Musa. Musa naik ke atas gunung 40 hari, ditunggu nggak sabar. Akhirnya apa? Sebagai kebodohan bangsa Israel, orang yang nggak sabar, akhirnya apa? Jadi celaka loh. Iya, sudah tahu akibatnya? Ini Musa naik ke gunung, ketemu meeting sama Tuhan, meeting. Tapi rakyat yang ditinggal, aduh ki opo sih bose kata toko. Akhirnya apa? Kita tuh nggak bisa loh kalau nggak ada pemimpin. Ya udah, nyuruh Harun bikin apa? Patung lembu emas untuk disembah. Loh, itu orang nggak sabar menanti waktunya Tuhan. Akhirnya akibatnya apa? Alam jadi murka, bukan? Bangsa Israel sudah memberontak gitu, sudah menyembah ilah-ilah yang lain. Ya, pernah gagal kan dalam menanti waktunya Tuhan. Sudah tahu waktu itu ketika Israel perang melawan Filistin, Samuel itu pernah dihubungi untuk untuk mendoakan gitu, ya kan? Waktu Israel perang melawan Filistin, Samuel dihubungi untuk mendoakan, tapi tidak kunjung datang, kan mendoakan persembahan, ya kan? Yang mendoakan korban persembahan itu kan harusnya Samuel, tapi Samuel nggak datang-datang. Akhirnya apa? Akhirnya Saul yang ambil peran gitu, karena dia merasa jadi raja, dia mendoakan. Tapi apa? Apakah Tuhan berkenan? Tuhan malah menyalahkan. Saudara tahu Abraham itu orang yang sabar, tapi istrinya nggak sabaran. Dikasih janji untuk punya anak, punya keturunan. Abraham ini dikasih janji kan, Abraham sama Sarah mau dikasih anak. Tetapi si Sarah bilang satu hari, gini loh Pak, saya ini udah 90, kamu udah 100, tapi kok gak punya anak kayak gini ya. Gini aja deh, mungkin Tuhan itu perlu kita bantu untuk bikin anak. Gini aja deh, itu ada pembantu namanya siapa? Hagar. Kamu sama Hagar aja deh, gitu-gitu aja. Gak apa-apa deh, saya rela, ya kan? Supaya kamu bikin anak gitu. Gara-gara gak sabar nanti waktunya Tuhan, main sama pembantu dan jadi anak, namanya siapa? Kan jadi perang sampai hari ini. Yang situ bilang siapa? Yang dikorbankan Ismail. Yang sini bilang siapa? Ishak, ya toh? Perang kan sampai sekarang kan? Ngerti kan maksud saya? Ya kan? Saudara yang lain bilang siapa yang dikorbankan? Ismail.
Jadi sekarang saya mau nanya, coba jawab, yang dikorbankan Ishak atau Ismail? Ishak atau Ismail? Salah, makanya jangan emosi. Domba yang dikorbankan itu. Ya ampun. Sabar, jangan emosi. Saya tes, saya emosi, sudah kok emosi. Gak lulus, diperpanjang korbannya ya. Saya nanya, siapa yang dikorbankan Ishak atau Ismail? Ishak. Pancing tersulut emosinya. Ini korbankan itu domba. Ya ampun, bener gak? Siapa yang dikorbankan? Domba. Ini saudaranya lucu ya. Ojo emosian ta, ya kan? Wis kok bisa kena deh. Ya, Tuhan mau kita sabar dalam menanti waktunya Tuhan. Yang terakhir saya nggak tega, udah mau jam 8. Yang terakhir ya, ayo next. Tuhan mau kita sabar dalam kesulitan. Jadi yang pertama sabar sama sesama. Siapa sesama? Ya orang di keluarga kita loh. Gimana kita bisa sabar? Mengampuni. Gak ada jalan lain. Ya, mengampuni. Dan Tuhan mau kita sabar dalam apa? Nunggu waktunya Tuhan. Jangan gerusak-gerusuk emosian gitu. Kayak tadi itu. Ya, gak lulus gitu loh. Ya. Ya, yang ketiga Tuhan mau kita sabar dalam kesulitan. Coba Roma 12 ayat 12 dibuka. Roma 12 ayat 12 dikatakan apa? Bersukacitalah dalam pengharapan. Dikatakan apa? Ayo, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Lagi nyesek hari-hari ini, lagi sumpah hatinya, lagi sumpah, lagi sesek gitu loh. Sabarlah dalam kesesakan, ya, dan bertekunlah di dalam doa. Ya, saudara, bukankah dikatakan doa itu akan membuka segala sesuatunya. Ya, doa itu penuh dengan kuasa. Doa itu membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, saudara, hari ini sabarlah dalam kesulitan. Ayub itu bertekun dalam imannya. Kalau kita tahu Ayub kehidupannya, saudara, Ayub itu, waduh, orang sabar apa coba? Anaknya diambil, harta bendanya diambil, kesehatannya diambil, tuh nyesek loh saudara di dada. Saudara, kalau hari ini nyesek di dadamu itu gak ada apa-apanya sama Ayub mestinya. Tapi Ayub itu bisa bertekun dalam kesabaran menunggu sampai waktunya Tuhan, sampai akhirnya walaupun dalam pergumulan dia sempat bertanya sama Tuhan, tapi akhirnya dia lulus, bukan? Tuhan kembalikan semuanya, bahkan 2 kali lipat. Karena apa? Dia sabar dalam kesulitan, dalam tekanan yang terjadi dalam hidup. Tuhan mau kita sabar dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Tabah, tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah, tidak mudah kalah dalam kehidupan ini. Ya, orang yang sabar dalam kesulitan, dia akan muncul sebagai pemenang. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, coba dibuka. Yakobus 1 ayat 2-4, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai apa? Suatu kebahagiaan apabila kami jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Terus dikatakan apa? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan apa? Ketekunan. Dikatakan apa? Dan biarlah ketekunan itu memperoleh apa? Buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna yang dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Mana ada sih orang itu yang bisa bahagia ketika mengalami masalah? Gak ada. Tetapi Tuhan bilang ketika kamu diuji, harusnya kamu makin tekun. Ya, saudara, hari ini diuji lewat masalah besar. Harusnya membuat saudara itu tidak kemudian jauh dari Tuhan, tapi malah apa? Tekun, malah cari Tuhan. Ojo ngambek, korek, malah nggak mau ke gereja, nggak mau persekutuan doa, nggak mau doa. Saudara sudah mengambil langkah yang salah, langkah yang keliru. Justru ketika hari ini lagi sesek-seseknya dada, saudara harus lebih tekun cari Tuhan. Karena apa? Saudara, memang Tuhan itu ingin menguji engkau supaya ketika kau tekun, dikatakan apa? Ketekunan itu menimbulkan apa? Tahan uji. Ya, sehingga apa? Saudara kena masalah apa lagi? Oh, saya udah pernah kayak begitu kok. It's okay. Saudara, lama-lama makin kuat. Mau nggak jadi orang yang kuat?
Mau kan? Orang yang kuat itu dites. Pertama bebannya 1 kilo, habis itu 2 kilo, habis itu 3 kilo, habis itu 4 kilo, habis itu 5 kilo. Ya saudara, supaya lama-lama semakin tahan kunci, semakin menjadi kuat. Saudara tahu mutiara yang bagus itu, yang dibuat kalung, dibuat perhiasan di telinga oleh wanita, itu dihasilkan dari kerang. Kerang itu kelilipan pasir, gitu kan ceritanya. Sehingga kemudian keluar cairan, dan cairannya itu harus membeku sekian lamanya sampai kemudian menjadi sebuah perhiasan mutiara yang indah. Demikian juga kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini saudara mungkin saudara menjadi sakit gitu, sakit hati, ya, sakit semuanya, sakit secara ekonomi. Ketika saudara mengalami sebuah masalah, tapi hari ini biarlah ketika saudara tetap tekun, saudara akan semakin kuat. Coba bandingkan sama saudara. Ketika dia dalam masalah, dia malah lari dari Tuhan, dia malah jauh dari Tuhan. Coba buktikan kehidupannya dia sama saudara jauh lebih baik mana hari ini. Udah, bandingkan gitu aja. Saya nggak maksud mau banding-bandingkan, tapi biar saudara mengerti. Saudara pernah ada kan kenalan atau saudara mereka yang dalam Tuhan, tapi ketika jatuh dalam masalah, mereka tidak menjadi sabar, mereka malah tinggalkan Tuhan. Sekarang ketika mereka tinggalkan Tuhan, itu kehidupannya jauh lebih baik atau jauh lebih buruk? Coba. Atau saudara sendirilah, saudara kan pernah kayak gitu kan? Saudara pernah ngabul nggak sama Tuhan? Pernah kan? Saya pernah kok ngabul sama Tuhan. Pernah. Saya pernah nggak lulus ujian ketika diuji oleh Tuhan. Ngambek, nggak mau pelayanan, ya. Tapi saya renungkan kok kehidupan saya kok malah lebih lemah, lebih buruk keadaannya. Sehingga akhirnya saya hari ini nggak mau protes lagi ketika saya diuji oleh Tuhan. Ya nggak apa-apa, dijalani aja. Kenapa? Itu yang membuat saya semakin kuat. Namanya tes, ya kan? Wis tak lakoni lah, intinya gitulah. Wis tak lakoni lah. Nanti kan ada selesainya sendiri. Ya, kalau saya kena masalah, saya cuma ngomong kayak gini. Oke, tak jalani. Yo wis tak lakoni sampai mari. Toh yang ini pun pasti akan berlalu. Itu kalimat bahasa Inggrisnya, this too shall pass. Yang ini pun pasti akan berlalu. Yang ini pun, masalah keuangan ini pun akan berlalu. Yang ini pun, masalah keluarga pecah gak karu-karuan, ini pun akan berlalu. Yang ini pun, masalah dalam pelayanan akan berlalu. Amin. Yang ini pun, masalah dalam keluarga pun juga akan berlalu. Gak akan ada selama-lamanya. Makanya saudara dituntut untuk apa? Sabar di dalam kesulitan. Jangan ngambek, jangan tinggalkan Tuhan. Ya, biarlah firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh jadi berkat buat saudara. Sederhana. Ya, saya harapkan saudara meskipun dalam canda, ketawa, tapi saudara bisa praktekkan firman Tuhan.